Dan pembayaran kita kan dalam bentuk rial. Nah, rial itu kan dengan dolar ikut, jadi flat. Dolarnya naik, pasti realnya naik. Pak Dirjen, soal usulan dari Kementerian Agama terkait dengan biaya haji kepada DPR, sebenarnya alasannya apa dan pertimbangannya seperti apa sih Pak Dirjen? Ada beberapa faktor yang kita lihat yang nanti berpengaruh pada pembiayaan. Pertama, tentu saja karena semua kegiatan itu diselenggarakan di luar negeri, ya, karena itu biaya menggunakan kurs asing. Nah, kita melihat fluktuasi dolar akan seperti apa kira-kira pada bulan April, Maret, April, Mei akan seperti apa. Sekarang kan 15,7, 15,6 terus naik turun gitu ya. Kemarin kita berdiskusi dengan berbagai pihak, ajukan 16.000. Tapi nanti kita akan lihat berapa sebetulnya untuk dolar. Dan pembayaran kita kan dalam bentuk rial. Nah, rial itu kan dengan dolar ikut, jadi flat. Dolarnya naik, pasti realnya naik. Dolarnya turun, realnya turun. Nah, itu berpengaruh pada semua aspek, terutama untuk layanan di luar negeri. Ya. Untuk dalam negerinya tentu di situ adalah pesawat, kan? Pesawat juga sama. Untuk aftur dan lain-lain itu juga dolar. Itu yang pertama. Yang kedua, kuantitas layanan. Kuantitas layanan ini kita perbaiki untuk tahun ini. Yang sebelumnya misalnya tahun lalu anggaran makannya kan terbatas. Kita ingin standarkan itu. Kalau layanan makan 3 kali, maka dari mulai pagi, siang, malam itu juga standarnya sama. Nah, ini berbeda dengan tahun lalu lah misalnya, di mana untuk sarapan pagi itu sangat minim ya, biaya yang kita gunakan. Karena memang tahun lalu diprioritaskan untuk 2 kali makan. Tapi karena banyak lansia, 61.000 orang, dan kita ambil kebijakan untuk bisa juga ada sarapan. Nah, ini kelihatannya untuk tahun depan kita harapkan juga makannya bisa lebih baik. Pagi, siang, malam itu standar semua lah, ya, untuk masyarakat Indonesia. Saya kira di 2 faktor itu, belum inflasinya, kenaikan persentase. Jadi hampir semua negara juga mengalami kenaikan. Kemarin Malaysia ada mungkin baca berita kan, sudah naik. Nah, kita pun sebetulnya ingin melakukan penyesuaian. Kami dari Kementerian Agama tentu saja inginnya juga biaya itu rendah-rendahnya kan, tapi layanan juga tidak boleh berkurang. Inilah kompromi di situ saya kira. Untuk pajak di Saudi kan juga sudah mulai diberlakukan dan lain sebagainya. Nah, ini perhitungan-perhitungan itu yang berpengaruh pada biaya. Jadi saat ini kita masih merumuskan BPIH-nya, ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji, artinya total keseluruhan. Jadi kalaupun nanti misalnya informasi dari penerbangan yang saat ini ya, dari Kementerian Perhubungan dengan pihak penerbangan ada informasi yang lebih valid, ya tentu saja kami senang sekali kalau bisa turun. Gitu ya. Nah, tapi yang kami tidak ingin terjadi kan, sudah ditutup harganya rendah, tapi pas pelaksanaan ternyata semuanya tinggi. Nah, itu yang berat. Nah, jadi kita antisipasi di situ dan kami lihat ya, penurunan pun tidak akan terlalu jauh. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.